Yuk, kita tenang dulu. Tenang dulu. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Kita salawatan bareng yuk. Salatullah salamullah, tangannya di atas, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah, yang belakang, ala yasin habibulillah. Tawassalna bismillah wa ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Merdeka, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semuanya? Masih semangat? Masih semangat Jawa Timur? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi admin bil khair, amma ba'd. Yang saya hormati, insyaallah Presiden Indonesia 2019-2024 Bapak Haji Prabowo Subianto. Mana suaranya untuk Pak Prabowo? Yang saya hormati seluruh alim ulama, para tokoh, para habaib, masyayikh, asatis yang semua hadir di sini. Mohon saya tidak sebutkan satu persatu, nanti izinkan Pak Prabowo yang akan menyapa para pimpinan partai koalisi, Bang Zulkifli Hasan, dan mana suaranya untuk pendukung PAN? Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, mana suaranya dari PKS? Pak Brio Budi Santoso, dan suaranya mana untuk berkarya? Mana suaranya buat Demokrat? Buat Cak Didi juga, dan semua yang hadir di sini. Juga hadir pimpinan semua. Bapak Muklas Sidik dari Partai Gerindra, mana suara Gerindra? Tapi ini ada suara yang paling kencang biasanya. Saya coba tes di sini. Mana suaranya untuk Partai Emak-emak? Mana Partai Emak-emak? Nah, saya mau tes juga. Partai Milenial mana? Mama Milenial. Mama Milenial. Menang mana Pak Prabowo? Seri kata Pak Prabowo. Ya, singkat saja izinkan saya mengutip kalimat pembuka dari Bung Tomo pidatonya. Saudara-saudara, bakul-bakul soto, bakul-bakul tahu, saudara-saudara orang-orang Madura, mator sakalangkong, Ampon Bektona, saudara-saudara orang kampung Surabaya dan Sidoarjo dan Jawa Timur, saudara-saudara arek-arek Surabaya, Sidoarjo dan Jawa Timur, dan saudara-saudara Pasuruan, saudara-saudara semua pemuda-pemuda Indonesia, opo kabare arek-arek semuanya. Itu adalah pembuka pidato dari Bung Tomo. Saya baru saja dari rumah Bung Tomo di Malang, yang kini sekarang sudah menjadi rumah perjuangan Prabowo Sandi. Siap kita teruskan semangat Bung Tomo untuk menang. Prabowo Subianto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya sebagai insan bertakwa, insan yang beragama, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi agama dan pencerahan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, maaf, habis terlalu semangat debat tadi malam. Saya menyapa tokoh-tokoh nasional yang hadir. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan yang sudah bicara bersama Sekjen, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Hidayat Nur Wahid, Sekjen DPP Partai Demokrat Bapak Hinca Panjaitan, para tokoh pimpinan DPP Partai Berkarya Pak Priyo Budi Santoso, Ibu Siti Hediati Haryadi tidak hadir. Tidak hadir. Wah, dicatat itu. Putri Proklamator Republik Indonesia Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Beliau adalah putri biologis Bung Karno, pendiri bangsa kita, tapi juga putri ideologis. Para tokoh-tokoh nasional lainnya, Bapak Marzuki Ali, tokoh Nahdlatul Ulama Bapak Khairul Anam, para anak cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Zuriyah Muassis Kiai Haji Muhammad Hasib bin Kiai Haji Wahab Hasbullah, putra pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Karim Hashim Asyari, putra pahlawan nasional Kiai Haji Irfan Yusuf Hashim Asyari, dan kiai-kiai lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Para habaib, para tokoh alim ulama, para pengasuh pondok-pondok pesantren besar, Kiai Haji Najih Maimun Zubair dari Sarang Rembang Jawa Tengah, Kiai Haji Thohir Zain dari Bata-Bata, Kiai Haji Fuad Nur Hasan dari Sidogiri, Kiai Haji Abdullah Siroj dari Sidogiri, Habib Abu Bakar Assegaf, para relawan sebanyak 87 organisasi relawan pendukung Prabowo Sandi di Jawa Timur, Sekber, BKSN, RGP, GMI, GRPG, Kobra 08,
PPIR, harimau-harimau tua, lengkap, banyak sekali harimau-harimau tua sekarang ini. Para tokoh-tokoh partai yang hadir, pimpinan partai-partai koalisi Indonesia Adil Makmur yang saya hormati, terutama emak-emak sekalian yang saya cintai, emak-emak Jawa Timur, tangannya keras banget. Semakin saya bilang keras, dia bikin keras lagi. Lebih baik saya pakai kacamata atau enggak ya? Pakai? Hah? Ini kacamatanya khusus. Kacamata bisa tembus pandangnya. Bohong-bohong enggak. Saudara-saudara sekalian, luar biasa Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu lagi terlalu banyak pidato, betul? Tadi sudah ada Pak Sandiaga sudah bicara banyak. Sekarang kalian cocok nggak dengan pilihan saya wakil presiden? Cocok? Hah? Hah? Kalau wakil harusnya lebih muda dari nomor 1, benar nggak? Ya. Harusnya lebih fit. Saya pernah nantang Pak Sandiaga. Saya pernah nantang maraton 42 kilo. Saya nantang, tapi saya naik kuda. Jangan lihat saya sekarang, lihat 20 tahun yang lalu loh. Betul? Lebih ganteng mana? Sandiaga atau Prabowo Subianto 20 tahun lalu? Jangan sekarang. Saudara-saudara, masih perlu saya panjang lebar pidato? Hah? Masih? Saudara-saudara sudah mengerti masalah kita? Sudah mengerti? Ya? Rakyat Indonesia ternyata rakyat Indonesia tidak sebagaimana dipikirkan oleh elit-elit di Jakarta. Elit-elit di Jakarta ya. Aku tahu karena aku bagian dari situ. Iya, aku bagian dari elit itu. Dari kecil aku kenal mereka. Dari kecil. Jadi aku saksi mata. Segala ulah itu saya tahu. Karena itu saya muak. Saya tidak mau ikut mereka lagi. Saya lebih baik bersama rakyat Indonesia. Betul? Karena apa? Senyuman kalian, senyuman yang benar, jujur, ya kan? Betul. Walaupun tampang-tampang kalian ini tampang-tampang gak punya uang, betul. Tapi masih bisa senyum. Itu elit-elit brengsek itu, udah duitnya banyak, duit dapatnya nyolong. Pak Sandiaga, duduk aja deh lo. Duduk aja lo. Duduk. Ini. Benar-benar. Aku senang bicara di sini karena udah aku nggak ada urusan deh. Itu enggak, bukan sama lo, gue kasih dadak sama itu. Televisi. Halo televisi.
Ini televisi lo ngerekam bener nggak? Ngerekam. Lo jadi saudara-saudara, kalian ternyata sudah mengerti masalah bangsa Indonesia. Masalah bangsa Indonesia adalah bahwa masalah bangsa Indonesia sekarang dikuasai oleh elit yang tidak cinta negaranya sendiri. Elit yang tidak cinta rakyatnya sendiri. Elit yang kerjanya kumpul sore-sore. Aku tahu, kumpulnya pun aku tahu di mana. Ya, dia kira dia bikin pertemuan-pertemuan akal-akalan, kita nggak tahu. Itu dia punya anak buah banyak yang udah nggak suka sama orang-orang itu, saudara-saudara sekalian. Dia cerita sama kita berapa duit tuker berapa sogok menyogok, kita tahu. Saudara-saudara, mereka selalu mengatakan bahwa rakyat itu bodoh, rakyat bisa dibohongi, kepala desa bisa ditakut-takuti, kiai-kiai bisa diancam-ancam. Saudara-saudara sekalian, udah agak mendung ini. Tadi kepanasan, sekarang lumayan. Saya menyapa itu bekas anak buah saya. Hai PPIR, hai harimau-harimau tua, walaupun gigimu ompong, tapi semangatmu tidak boleh surut. Sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, marilah kita berjuang untuk rakyat kita yang kita cintai. Kita dulu dari rakyat, kita dulu digaji rakyat. Sekarang sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, marilah kita berjuang yang terakhir untuk rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Tadi malam di depan elit di televisi saya mengatakan itu, bahwa inti masalahnya adalah kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Mau pakai sistem inilah, itulah, kartu inilah, kartu itulah. Kalau duitnya nggak ada, apain pakai kartu-kartu itu? Betul. Jadi saudara-saudara, saya ini kenal itu elit-elit itu. Habis itu nanti ada yang nanya, tanyanya gini,
Siapa yang dimaksud Pak Prabowo? Elit-elit itu. Habis itu gue jawabnya gini, benar lo mau gue sebut? Benar lo mau gue sebut? Nanti gue sebut sekalian nama alamatnya ya. Gak berani juga dia. Saudara-saudara, jangan. Kita sekarang oke ya. Kita sudah kasih peringatan. Saya terima kasih saudara hadir di sini. Kalian dikasih duit gak kesini? Hah? Gak dikasih duit? Emang gak ada duitnya? Saya terus terang saja, saya terharu karena bukan saya kasih duit, rakyat yang lempar uang ke saya. Di mobil mereka lempar. Kemarin ada Pak Priyo Budi Santoso dari Bandung, ada tukang cendol namanya Pak Budi, ya Budi ya, tukang cendol. Dia memberi uang 1 lembar, titip sama Pak Priyo kirim ke Pak Prabowo, ini sumbangan saya. 50.000 rupiah 1 lembar. Mungkin itu penghasilan dia 1 hari. Daripada itu lagak-lagak itu, elit-elit lagak pakai mobil mewah. Bagaimana bisa orang tukang cendol penghasilan 1 hari dia serahkan untuk saya dan untuk Sandiaga Uno? Bagaimana? Bayangkan bagaimana kalau saya berkhianat kepada dia. Saudara-saudara sekalian, tidak hanya Budi tukang cendol, banyak sekali dari mana-mana. Ada yang nyumbang 500.000, ada tenaga kerja kita dari luar negeri, dari Saudi Arabia, dari Hong Kong, dari Singapura, kumpulin uang, menyerahkan uang kepada saya. Bayangkan. Nanti lo simpan dulu. Bendera. 100.000 rupiah. Yang urus keuangan Pak Sandiaga Uno. Nanti ya. Nanti disangka gue sengaja cari duit. Ya nanti. Ya saudara-saudara, nanti ya.
Nanti kenapa? Biar gue selesai dulu. Ya. Mau dengar gue selesai bicara? Hah? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saudara-saudara, nanti kita 17 April kita menyongsong kebangkitan kembali bangsa Indonesia. Ini negara milik kalian juga. Ini negara milik kalian juga. Tidak hanya milik orang-orang elit-elit di Jakarta itu. Saudara-saudara, terima kasih arek-arek Surabaya. Terima kasih arek-arek Jawa Timur. Saudara-saudara, kemerdekaan diproklamasikan di Jakarta 17 Agustus. Tapi kemerdekaan diuji di Jawa Timur. Saudara-saudara, rakyat Jawa Timur dipelopori oleh para ulama, para kiai dengan resolusi jihad, berani berdiri dan melawan penjajah, tidak menyerah kepada ultimatum asing. Saya ada nggak pidato Bung Tomo bisa didengarkan nggak? Hah? Ada? Siapa yang bisa dengarkan? Bisa nggak? Kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Tomo. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan
Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai arah merah yang dapat membuat ditarik kain putih, merah kain putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Saudara-saudara, saya memang minta didengarkan kembali. Seolah-olah Bung Tomo bicara kepada kita sekarang. Seolah-olah Bung Tomo pesan, kepada kita, jangan menyerah, jangan tunduk, jangan takut. Lebih baik hancur daripada tidak merdeka. Kalau dulu penjajah jelas, janganlah sekarang kita takut. Kalau penjajah itu memang dari bangsa kita sendiri. Dan saya menghimbau, masih menghimbau, tapi sudah mulai memberi peringatan. Hai, kalian-kalian yang dalam posisi-posisi tertentu, kalian-kalian yang memegang posisi-posisi sekarang, jangan lupa posisi itu, jabatan itu, pangkat itu berasal dari rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tidak benar kalau ada pejabat mengancam rakyatnya sendiri. Hei para bupati, jangan kau kira jabatan itu dari mana. Jabatan itu dari rakyat Indonesia. Jangan kau kira kau akan menjadi bupati selama 1500 tahun. Adik-adikku, para jenderal yang masih aktif, ingat sumpah kita bahwa kita harus membela negara, bangsa dan rakyat Indonesia, membela seluruh rakyat Indonesia, tidak membela segelintir rakyat Indonesia. Adik-adikku, kembalilah ke rakyatmu yang sejati. Rakyatmu mendambakan engkau. Janganlah kau membela orang perorangan. Belalah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Sejarah manusia mengajarkan tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa melawan kehendak rakyatnya sendiri. Betul? Kalian kalau diancam, kalian takut atau tidak? Kalian dibagi-bagi sembako, kalian akan berubah atau tidak? Jadi, saudara-saudara, ini ada cerita ini. Lo mau dengar gak cerita? Mau? Benar ya? Jadi, ini cerita nih ya. Saya baru dapat nih, cerita ini baru dapat satu. Jadi, ada pejabat-pejabat tertentu, nggak tahu deh maksudnya apa.
Dia kumpulin anak buah. Dia perintahkan anak buah, kau berangkat ke kota ini, bawa sembako ini, bagi-bagi, dan ajak tokoh-tokoh masyarakat untuk memilih pihak tertentu. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Anak-anak buah itu siapa? Berangkatlah ke kota itu. Kemudian dia bagi-bagi sembako ke rakyat. Tapi dia bilang, jangan pilih yang fotonya ada di sembako. Ini cerita baru gue dengar. Karena mungkin dia lupa, aku ini mantan panglima prajurit-prajurit itu. Walaupun 20 tahun yang lalu, mereka masih ingat, Prabowo ini nggak pernah nipu anak buahnya. Prabowo nggak pernah curi dari rakyat. Prabowo tidak pernah curi dari anak buah. Jadi itu, maaf ya, bukan apa-apa, ini cerita ya. Tapi ya sudah, gimana, tinggal berapa belas hari? Hah? Ya. Enggak, saya ini kasihan sama, aku kasihan sama adik-adikku yang, jangan kau keliru, jangan melawan rakyatmu, kau pasti kalah. Hah? Mau kau pakai berapa bintang di pundakmu? Hah? Mau berapa bintang? Ya? Dia itu ya, mungkin mereka ini nggak tahu, gue nggak tahu. Sorry ya, minta maaf area-area Surabaya, aku nih orang Jakarta ini. Nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Saya kalau gembira, aku pakai gue lolo. Hanya dua keadaan saya pakai. Satu gembira, kedua dongkol. Kalau dongkol gue juga pakai. Saya lagi gembira sekarang. Kenapa? Karena saya lihat tampang-tampang kalian ini semua. Dan saya mencium bau keringatmu semua ini. Karena saya tahu kalian duitnya kurang, nggak bisa beli parfum gitu. Betul? Hah? Luar biasa. Tadi panas, sekarang agak mendung. Betul? Sejuk. Betul. Saya lagi gembira. Kenapa? Karena antum-antum ini memberi semangat kepada saya, memberi kekuatan kepada saya. Saya tiap kali ketemu rakyat, saya tambah muda. Jadi saudara-saudara, jadi bukan apa-apa. Ya saya itu senang sekali dapat laporan itu. Jadi rakyat kita nggak bodoh. Kepala desa kita juga nggak bodoh. Dipanggil. Ada kisah kepala desa dipanggil bupati. Kalau tidak menangkan ini, kamu akan ini. Gitu. Habis itu kepala desa pakai ilmu kuno, ilmu nenek moyang, ilmu melawan penjajah. Iya kan? Dulu kalau penjajah datang ke kampung, iya kan? Dulu penjajah kan apa itu? Belanda kan. Jadi dia bahasa Indonesia tapi logatnya Belanda. Hei, kue orang Jawa, kue orang hati-hati ya. Jangan coba-coba melawan kita.
Jangan coba-coba melawan company. Siapa yang gaji kamu? Habis itu kepala desa itu nggak kalah akal. Jadi kepala desa bilang, tabe tuan, ya, baik tuan, iya tuan. Kemudian dia tanya, kalau di Jakarta itu yang dikejar-kejar Belanda itu dulu namanya si Pitung, ya kan, si Pitung. Hei, kepala desa, kau kasih tahu di mana si Pitung? Nah, ya tuan. Di mana itu si Pitung rumahnya? Di situ tuan. Di mana? Jalan terus, nanti ada jembatan tuan. Belok kiri, ada pohon mangga tuan. Pohon mangga banyak banget. Habis pohon mangga belok kanan, kemudian ada sungai lagi tuan. Belok kiri terus. Itu rumahnya si Pitung. Si Belanda pergi ke situ lah. Sampai dia kesasar. Marah-marah kembali ke kepala desa. Kepala desa, goblok kamu. Kiri kanan terus. Kurang aja kau. Jadi kepala desa kita nggak bodoh. Dipanggil, iya Pak Bupati. Dalam Pak Bupati. Ya kan? Baik, saya akan amankan, saya akan menangkan. Begitu kembali, betul nggak? Hei, singa-singa tua, betul nggak? Saudara-saudara, dengan segala hormat ya, gue ini mantan jenderal, jadi gue boleh ngomong begini, boleh nggak? Gue ngomong ya ke adik-adikku, aku kesempatan nih soalnya. Adik-adikku, para jenderal yang sedang menjabat, ingat sumpahmu kepada rakyat. Ingat, kau adalah penerus Panglima Besar Sudirman. Kau adalah penerus Bung Tomo. Jangan khianati rakyat Indonesia. Adik-adikku yang aku cintai, adik-adikku yang aku cintai, ini pelajaran dari seorang kakak. Saya memberi pelajaran ilmu kepemimpinan militer, bahwa tidak ada jenderal tanpa kopral-kopral dan sersan-sersan itu. Yang jadikan saya jenderal, para kopral dan para sersan itu. Rakyat yang jadikan saya jenderal. Jadi jangan kau kira kau bisa perintah-perintah seenaknya. Tentara Nasional Indonesia tidak akan mengikuti pemimpin yang tidak benar, saudara sekalian. Ini saran seorang kakak. Boleh? Oke, selesai. Cukup? Hah? Terus. Jadi saudara nggak capek dari pagi? Hah? Nggak kepanasan, Bu, Mak? Nggak kepanasan? Benar? Jadi begini, 17 April amankan TPS, ya, berbondong-bondong ke TPS, jaga TPS, yang boleh nyoblos, ya, nyoblosnya terserah hati nuranimu, ya, nggak apa-apa. Karena kalau kita dengarkan survei yang di Jakarta itu,
Jadi saudara-saudara, sangat penting juga tolong para pimpinan di RT-RT sebelum pemilihan hitung jumlah surat suara, karena kemungkinan ada hantu-hantu yang mau ikut nusuk, ya. Berani nggak kalian? Hah? Berani ya? Ingat, kalian jangan mikir kalian mencoblos supaya Prabowo Sandi jadi presiden wakil presiden. Kami hanya alat. Kau ingat, kau coblos untuk anak-anakmu dan cucu-cucumu. Hei para pemuda dan pemudi, kau coblos untuk bapak dan ibu kamu. Saya bertekad sama Pak Sandiaga Uno, dengan teman-teman koalisi saya, dengan pendukung-pendukung saya, mantan-mantan jenderal-jenderal Laksamana Bintang 4, para kiai yang mendukung saya, para habaib, para ulama. Tadi saya mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak akan berkhianat kepada bangsa, rakyat, dan pada agama saya. Dan saya minta mereka awasi Prabowo Sandi. Kalau nanti Prabowo Sandi insya Allah menerima mandat, tolong diawasi, tolong dikoreksi, tolong dicegah. Jangan sampai saya berkhianat kepada rakyat, jangan sampai saya lengah, jangan sampai saya dan Sandi dan teman-teman koalisi, jangan sampai kita mengecewakan harapan rakyat. Saya tidak sampai hati lihat saudara-saudara datang dari jauh. Saya tahu di panas terik matahari, saudara berjam-jam berdiri menunggu saya. Bahkan saudara memberi uangmu yang sudah sedikit, saudara berikan kepada saya. Jadi saudara-saudara, kami bertekad bahwa kami akan membentuk suatu pemerintah yang bersih, pemerintah yang kuat, pemerintah yang terdiri dari putra-putri bangsa yang terbaik, yang cerdas-cerdas, tapi tidak hanya cerdas. Kalau cerdas hatinya tidak baik, kalau cerdas hanya mikir diri sendiri saja, kalau pinter tapi mengabdi kepada bangsa asing, untuk apa orang pinter? Ya, untuk apa orang pinter? Mereka tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Prabowo selama sekian tahun. Tidak pernah jawab. Saya mengatakan hitam di atas putih. Ya, kamera, ayo kamera rekam. Ini lo nggak rekam nggak? Dari tadi gitu aja gue. Ditayangkan nggak kira-kira? Nggak. Nggak pernah ditayangkan. Nggak pernah ditayangkan. Nggak patean. Kalian ini antum-antum terpengaruh nggak? Terpengaruh nggak iklan yang indah-indah itu? Terpengaruh nggak? Hah? Hah? Nggak ya? Udah ya? Udah ya? Kopi. Saya nanti kalau sulit
nggak dapat pekerjaan, aku jadi bintang iklan kopi saja. Gimana? Laku nggak? Laku nggak? Laki-laki sejati minum kopi. Karena banyak kiai, aku harus duduk katanya. Duduk dulu ya. Minta izin ya. Aku minta izin ya. Boleh nggak? Tapi boleh ya. Karena lo nggak izin ke gue pulang. Jadi saudara-saudara, kami bertekad membentuk pemerintah yang bersih. Saya akan panggil calon-calon putra-putri terbaik. Ya, harus pinter, harus cerdas. Kalau enggak dibohongi, dibohongi orang asing, dibohongi ini, dibohongi itu, ya kan? Benar nggak? Jadi harus pinter, tapi harus hatinya membela rakyatnya sendiri. Saya pernah diejek, Prabowo ngerti opo ekonomi, dia tentara kok, ya kan? Kemudian dia bilang Prabowo nggak punya gelar ekonomi. Saudara-saudara, untuk apa gelar sederet? Iya kan? S1, S2, S3, S4, S5, S lilin, iya kan? Gelar sederet, tapi tidak bisa menurunkan harga listrik. Malah kepinterannya dipakai untuk akal-akalin rakyat, iya kan? Nanti orang-orang pinter ini, profesor ini, dia nanti dia kasih pengumuman. Ini pengumuman seorang. Gue contoh nih ya. Saudara-saudara, pertumbuhan ekonomi baik. Kita bertumbuh 5% tiap tahun. Inflasi terkendali. Harga-harga terjangkau. Rakyat gembira. Saya sudah cek dari lembaga-lembaga survei. Mereka melaporkan bahwa 70% rakyat Indonesia merasa bahagia. Loh, itu lembaga survei ngomongnya begitu. Jadi saudara-saudara, sebetulnya sekarang tim kami dengan Pak Sandi sudah bekerja. Hitung-hitung, saya bilang ke mereka, karena begini, begitu insya Allah kita terima mandat, kita tidak boleh berhenti kerja karena masalahnya sudah benar-benar berat. Tapi kalau ada 6 stadium 6 benar parah, tapi kita tidak pesimis, kita optimis ya. Saya suruh mereka hitung, saya tanya, rakyat sedang susah, harga-harga sulit, bisa nggak kita turunkan harga? Pertama saya tanya, tolong hitung turun harga listrik, bisa nggak? Mereka, bukan kau aku tanya, pakar yang gue tanya. Jadi saya tanya mereka, bisa nggak? Dia hitung. Dia bilang, bisa Pak. Berapa lama? 3 tahun. Karena saya nggak mau janji ke rakyat, nanti saya nggak bisa penuhi kan. Malu untuk apa janji? Saya tanya mereka dulu, para pakar, dihitung. 3 tahun, tidak Pak, 2 tahun.
Lebih cepat Pak, 1 tahun. Lebih cepat Pak, berapa? 100 hari kita bisa turunkan. Ini bukan Prabowo, ini tim kerjasama. Saudara-saudara, terima kasih. Saya bangga saudara percaya sama saya. Tapi ingat, kalau kita main sepak bola nggak bisa sendiri kan? Harus 11 orang, ya kan? Ada kiper, ada back, ada striker, ya kan? Ada tukang pijit, betul. Ada tukang ambil air, betul. Semua satu tim. Kita satu tim semua nanti, saudara-saudara. Kita satu tim. Semuanya harus bekerja, ya. Tapi terutama 17 April, amankan TPS, awasi TPS. Para Bawaslu KPU, tolonglah kali ini bela rakyatmu, bela rakyatmu, bela rakyatmu. Saudara-saudara, saya mohon diri karena saya harus berangkat. Ini si L ya? Iya. Lo udah nyanyi belum? Hah? Lo nggak nyanyi? Lo mau nyanyi? Lo nyanyi aja. Mendingan dengar saya atau dengar L? Hah? Gue tanya jujur ya, jujur. Lebih ganteng dia atau gue? Bohong loh. Prabowo 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kita doakan orang tuanya sedang prihatin. Orang tuanya dizolimi, ya. Orang tidak bersalah di penjara. Orang tidak bersalah di penjara. Mungkin karena takut bisa mempengaruhi rakyat. Justru di dalam penjara dia lebih berpengaruh daripada di luar. Bung Karno dulu di penjara, Bung Hatta dulu di penjara, kakek saya dulu ditahan oleh Belanda. Mereka nggak ngerti, ya. Yang zolim pasti akan kalah. Yang zolim pasti akan kalah, ya. Jadi saudara-saudara, terima kasih El, tetap semangat, ya. Jangan putus asa, berani. Anak muda harus berani. Masa depan milik kamu. Saya mohon diri, rakyat Jawa Timur, kau dari sini kembali ke desamu, kampungmu, RT-mu, persiapan tanggal 17. Ya, ingat, masa depan bangsa di pundakmu. Nah, masa depan bangsa di tanganmu. Ingat anak-anakmu. Kita berbuat bukan untuk kita, untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Ya, kita ingin bangsa kita terhormat, rakyat kita terhormat, para pekerja dapat upah yang baik, penghasilan yang baik, yang cukup. Iya kan? Kita tidak boleh mengizinkan orang yang masih susah beli makanan. Tidak boleh kita izinkan. Tidak ada tempat untuk kemiskinan dan kelaparan di sebuah republik yang baik. Republik kita kaya, kekayaannya harus untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul? Kita bersatu. Kalau dicurangi bagaimana? Kalau dicurangi bagaimana? Apakah kau akan tunduk seperti kambing? Kau akan
terima kecurangan atau tidak? Saya bertanya, kau akan terima kecurangan atau tidak? Hei, harimau-harimau Tuhan, kau masih berani bertempur untuk bangsamu, untuk rakyatmu. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon diri. Garda Metal, mau kau diinjak-injak terus? Mau kau selalu menerima upah minimum? Mau kau jadi kacungnya orang lain? Emak-emak mau anak-anakmu jadi kacungnya bangsa lain? Kita anak-anak kalian harus jadi dokter, harus jadi pilot, harus jadi pengusaha, harus jadi profesor, harus jadi perwira, harus jadi ahli hukum, harus jadi ahli ekonomi. Kita tidak mau jadi bangsa yang disuruh-suruh terus. Kita mau berdiri terhormat, dihormati oleh bangsa lain. Terima kasih Surabaya. Terima kasih Jawa Timur. Saya butuh dukunganmu. Saya butuh dukunganmu untuk kita bersama-sama selamatkan Indonesia. Terima kasih. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Prabowo Subianto, calon presiden Indonesia yang bisa maju dan adil dan makmur. Langsung saja, this is Al Ghazali dan Mulan Jamila. Saudara-saudara, saudara dikasih uang nggak ke sini? Saudara dibagi kaos nggak ke sini? Saya minta maaf, saya tidak bisa beri apa-apa kepada kalian. Saya minta maaf, tapi kami akan berjuang untuk kalian. Sisa hidup saya milik kamu. Saya berjuang untuk kalian. Kau dengar Bung Tomo? Kita yakin Tuhan membela kita karena kita membela kebenaran. Terima kasih. Terima kasih. Kau beri kesempatan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih kau beri kesempatan kepada saya untuk membela rakyat saya. Saudara-saudara, berjuang terus, tak gentar, tak gentar, tak gentar. Terima kasih. Terima kasih. Itulah orasi yang telah disampaikan oleh calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan sambil menikmati suasana Delta Sidoarjo, hadirin, inilah dia penampilan dari Mulan Jamila dan Al Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek Surabaya piye kabare? Area-area Surabaya. Tanah yang subur, cita-cita yang luhur, bersama Prabowo Sandi, Indonesiaku adil dan makmur.
Semua kekayaan negara akan kita olah, akan kita kelola untuk sebesar-besarnya dinikmati oleh rakyat banyak.